Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam rayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Nasir Afriyadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K atau ujian asli di tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Nasir Afriyadi, silahkan di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara cepat, aktual, dan tak percaya. Subscribe itu gratis 100%. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Kali ini admin akan menyampaikan jelang pendaftaran P3K tahun 2022 ini, dimana kalau melihat dari perkembangan situs SSCASN, sepertinya sudah ada seringkali ada perubahan tampilan di sana. Seperti biasanya kalau sering-sering berubah seperti itu, artinya pemerintah sudah mulai menyiapkan untuk web SSCASN itu persiapan untuk pembukaan pendaftaran P3K di tahun 2022. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kali ini admin akan menyampaikan sebuah informasi 10 data yang harus sudah valid sebelum daftar P3K 2022. Nomor 5, jangan sampai keliru. Menjelang seleksi P3K, guru wajib memperhatikan persyaratan terkait dengan kelengkapan administrasi atau data penting yang perlu dipersiapkan agar bisa memiliki peluang lulus lebih besar. Pasalnya, kelengkapan administrasi tersebut perlu guru perhatikan sebelum melanjutkan seleksi P3K 2022. Baik yang sudah lulus PG ataupun masih belum, ataupun yang belum pernah mendaftar P3K, karena kabar terkini yang disampaikan oleh Ibu Nono hasil dari rapat kemarin itu, bahwasanya teman-teman guru yang terutama yang sudah lulus PG, mereka harus daftar ulang, ya, harus daftar ulang, karena kalau tidak daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri, ya, dan status PG-nya akan hilang. Dan itu eman-eman Bapak Ibu, karena pemerintah akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan teman-teman guru yang sudah lulus PG. Ada 10 daftar guru yang wajib sebelum mengikuti seleksi P3K 2022. Yang pertama adalah informasi data di Dapodik, ya. Informasi data di Dapodik beserta erat kaitannya dengan data SIM PKB yang penting untuk dicek kembali. Dan ini perlu Bapak Ibu sekalian memperhatikan dan melihat isi data untuk sampai dengan detik ini terkait dengan data Bapak Ibu sekalian yang ada di Dapodik. Takut ada perubahan dan semacamnya, bisa Bapak Ibu minta pertolongan sama operator sekolah, apakah datanya sudah valid atau belum. Kemudian kedua adalah informasi data SIM PKB. Pastikan data pada SIM PKB sudah terupdate dengan benar. Pastikan data yang terdapat pada SIM PKB sudah diperbaharui. Jika memang perlu ada pembaharuan data, silakan cek pada laman gtkbelajar.kemdikbud.go.id secara mandiri maupun melalui bantuan operator sekolah. Kemudian ketiga adalah NIK Bapak Ibu, nomor induk kependudukan. Pastikan NIK yang terdapat pada KTP dengan informasi yang ada pada Dapodik serta pada info ketika telah sama, telah valid. Artinya jika ada perubahan, ada kesalahan terkait dengan data yang ada di Dukcapil, maka segeralah minta untuk diperbaiki, dan setelah itu baru memperbaiki data yang ada di Dapodik. Kemudian setelah itu yang keempat adalah NUPTK nomor unik pendidikan dan kependidikan. Terkait dengan data NUPTK Bapak Ibu sekalian, jika melihat pada tahun sebelumnya memang tidak wajib punya, namun ada baiknya peserta P3K 2022 mengecek NUPTK-nya dari sekarang. Bapak Ibu bisa cek di SIM PKB-nya, kemudian melihat data-data di sana, karena terkadang seperti ini Bapak Ibu sekalian, ada NUPTK itu awalnya milik Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika dicek kembali ternyata ada perubahan data. Artinya data yang nomor NUPTK yang Bapak Ibu miliki itu ternyata sudah terisi atas nama orang lain. Dan ini makanya Bapak Ibu harus cek
kevalidan NPTK-nya. Kemudian yang masalah TMT awal pengangkatan Bapak Ibu. Terkait dengan TMT awal pengangkatan merupakan acuan dasar untuk melihat lama mengabdi guru honorer pada sekolah. Sebab TMT awal pengangkatan menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menentukan apakah termasuk kepada pelamar prioritas atau bukan. Karena nanti ini ada ada prioritas Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah TMT-nya lebih dari 3 tahun, maka itu ada prioritas. Bapak Ibu akan ada keistimewaan tersendiri. Ya, makanya penting TMT itu. Kemudian jenis PTK mengacu pada ijazah peserta P3K 2022 seperti halnya dengan jenis kepegawaian seperti guru yang memiliki SK Bupati, maka jenis kepegawaiannya yaitu guru honorer daerah. Sementara jika SK yang dimiliki guru berasal dari kepala sekolah, maka jenis kepegawaiannya merupakan guru honorer sekolah. Ya. Kemudian ketujuh data yang harus diperhatikan sebelum daftar ulang ataupun sebelum mendaftar P3K. Yang ketujuh adalah tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir juga perlu diperhatikan, di mana peserta pemilu memastikan bahwa tanggal lahir peserta P3K 2022 sesuai dengan KTP dan ijazah. Hal tersebut sangat berguna untuk melengkapi data peserta seleksi P3K. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada perubahan data, maka sebaiknya Bapak Ibu diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian yang 9, status sertifikasi ya. Untuk status sertifikasi memiliki keuntungan 100% untuk mendapatkan afirmasi. Maka dari itu penting sekali untuk mengecek status sertifikasi apakah sudah valid atau belum pada data yang terdapat pada info ketikanya. Kemudian status peserta PPG. Ini adalah 10 hal yang sangat perlu Bapak Ibu perhatikan dengan baik sebelum mendaftar P3K agar ketika saat mendaftar tidak ada masalah. Ini adalah informasinya. Terima kasih. Salam pendidikan, salam rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.